Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'da. Yang saya hormati pembina Yayasan Darul Islah Nusantara, yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, laperiyin laperiyat, lapar, ngantuk yin ngantuk iyat, gitu kan. Ini jam-jamnya lapar dan ngantuk kan ya. Iya. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya sampai hari ini, sampai jam dan detik ini, Allah masih sayang kepada kita. Bukti sayang Allah bahwa kita masih bisa dipertemukan dengan hari kedua bulan Ramadan ini, di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ya masih dalam keadaan lapar, ya wajar karena kita puasa. Kalau tidak lapar berarti sepertinya barusan buka puasa. Dalam keadaan sehat walafiat dan sebagainya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan lancar, dan semoga semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini nanti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah waktunya nanti kita diabsen satu persatu untuk sowan kehadiratnya, kita akan bisa selalu menetapi iman, Islam, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga doa keberkahan marilah selalu kita panjatkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, anak cucu kita semua, ila yaumul kiamah besok akan termasuk umat yang akan mendapat syafaat pertolongannya besok di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Darul Islah Nusantara yang saya hormati rahimakumullah. Ini masih pada puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lapar enggak? Ya, lapar. Lapar ya. Iya. Sebelum saya masuk ke materi, ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Okay. Kalau dalam puasa itu, menangis itu membatalkan puasa enggak? Boten. Boten. Tidak ya. Baik. Tapi ada yang menangis itu membatalkan puasa, yaitu menangis karena terasa pedas habis makan rujak. Jadi karena dia menangis karena barusan makan rujak kemudian kepedesan, akhirnya ya tentu batal kan begitu ya. Hal ini sama juga ketika lari-lari itu ternyata juga menyebabkan batalnya puasa. Nah, kok bisa Pak Ustadz, lari-lari kok menyebabkan batal puasa? Iya, karena dia lari-lari menuju warung makan kemudian makan di siang hari. Ya, jadi lari-larinya membatalkan puasa. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Darul Islah yang saya banggakan, saya hormati, rahimakumullah. Saya tadi diminta panitia apa tema untuk hari ini. Kemudian saya mengambil tema bahwa Ramadan adalah bulan penuh promo dan diskon. Nah, ibu-ibu, jamaah semuanya, bapak-bapak tentu apalagi di Taiwan ini tempat gudangnya belanja kan, sering ke mall kan ya? Bukan mall lagi Pak Ustadz. Bukan mall lagi ya, oke. Online, all shop. Wes online all shop itu. Nah,
Tentu satu yang diharapkan ketika ke mall atau belanja online dan all shop adalah banyaknya diskon. Pasti itu. Ya kan? Pengennya yang gratis-gratis apalagi kalau bisa kan? Nah, ini memang menjadi salah satu mental kita bahwa kita itu mentalnya yang gratis-gratis. Bahwa manusia itu diciptakan Tuhan memang sukanya yang gratis-gratis, yang diskon-diskon, ada banyak sekali kemudahan-kemudahan kan begitu, keringanan-keringanan. Bayangkan coba, lagu anak-anak saja sudah diajari bahwa anak itu sukanya yang gratis. Contoh misalnya, lagu naik kereta api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa ndak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Nah ya kan? Mana ada naik kereta apinya siapa dari Bandung sampai Surabaya percuma atau gratis? Ada enggak kira-kira? Dari Surabaya sampai Bandung itu gratis. Coba. Itu Ada kalau kalau enggak nebeng di kalau enggak orang. iya. Nah, kalau enggak Indonesia itu enggak ada kan? Nah, Kalau nggak ini nebeng di orang. kenapa akhirnya Allah itu juga memberikan banyak stimulus, memberikan banyak rangsangan-rangsangan dalam artian adanya pahala-pahala, keberkahan-keberkahan, rahmat, curahan-curahan, ampunan dan sebagainya khususnya di bulan Ramadan ini. Begitu banyak sekali pahala, anugerah dan sebagainya. Bahkan ada satu hadis walaupun ini ada perdebatan karena dianggap salah satu rawinya adalah tidak tidak memiliki kapasitas untuk memberikan rawi hadis begitu ya. Ada hadis yang menyatakan bahwa jika seandainya kaum muslimin ini tahu akan besarnya pahala, keberkahan, rahmat bulan Ramadan, maka pasti minta 1 tahun itu penuh bulan Ramadan semua. Ya Allah ya Ustadz, masa 1 tahun puasa ini aja 1 bulan sudah terasa berat. Kemarin sebelum Ramadan sudah bilang, Ramadan lagi, puasa lagi, wah berat. Ini karena kita memang belum memahami sepenuhnya keberkahan, fadilah, rahmat dalam bulan Ramadan. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, para mujahid-mujahidah yang ada di sana, yang saya hormati rahimakumullah, maka saya mengambil tema Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh diskon dan apa tadi? Penuh promo dan diskon. Penuh promo dan diskon. Banyak promo yang diberikan Allah. Ayo segera dibeli. Ayo segera diambil diskon-diskon tersebut gitu loh. Nah, ini saya mencoba memberikan pemahaman khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk saudara-saudara semuanya. Ramadan ini tidak hanya atau bukan hanya rutinitas ibadah tahunan yang seharusnya memiliki peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Jangan sampai Ramadan kita sudah puasa 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, bahkan 35 tahun dan sebagainya, tapi tidak ada peningkatan sama sekali, baik dari sisi kuantitas atau jumlahnya maupun kualitasnya. Ini kita bisa merugi kalau seperti ini. Dari sisi kuantitas misalnya, sementara ini kalau di luar Ramadan sholat itu sholat 5 waktu alhamdulillah bisa tertib. Ya, bisa tertib. Nah, maka coba bayangkan ketika Ramadan ternyata kita sholat taraweh sekian rakaat kuat. Ya kan? Sholat sunnah kuat. Ngaji atau tadarus ketika Ramadan ternyata juga bisa khatam. Nah, ini dari sisi kuantitas, maka seharusnya 11 bulan ke depan yang akan kita lalui itu tidak jauh berbeda dari 1 bulan Ramadan latihan ini gitu. Ini yang terpenting.
Bagaimana kita punya kesadaran, bagaimana kita punya pemahaman bahwa Ramadan ini bukan hanya ibadah tahunan, rutinitas tahunan yang tanpa ada tambahan atau kualitas nilai dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Di antaranya adalah Ramadan ini. Seringkali kita sebagai manusia itu banyak lalai dan lupanya. Ya okelah al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Orang Jawa bilang karena sulit bilang khata' wa nisyan, akhirnya al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Nah, iya kan? Bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Iya, tapi kalau terus-terusan lupa bagaimana coba? Kalau terus-terusan lalai, salah kan ya tentu itu bukan sesuatu yang baik bagi kita, gitu loh. Maka coba kita bayangkan jamaah semuanya yang saya hormati rahimakumullah. Satu, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini memang sudah dinas oleh Allah, umurnya tidak jauh dari umurnya Nabi Muhammad. Namun demikian, fadilah, keutamaan, anugerah yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini jauh lebih besar menurut saya dibandingkan umat-umat terdahulu yang umurnya sampai ratusan tahun. Contohnya salah satunya adalah puasa Ramadan. Di antara keberkahan-keberkahan Ramadan misalnya fadilah-fadilah Ramadan di antaranya satu, dalam bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Quran. Tadi sudah dibaca oleh Ibu Nur tadi ya, kalau tidak salah, oleh qari'ah kita, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Betapa mulianya Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman kita selama ini dari lahir sampai nanti kita meninggal, bahkan sampai hari kiamat nanti kan begitu, menjadi pedoman umat Islam. Ini fadilah yang luar biasa yang dimiliki puasa Ramadan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagainya, itu fungsi Al-Qur'an nanti untuk penjelasannya. Yang kedua, fadilah Ramadan itu banyak hadis yang menyatakan bahwa ketika bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu kan begitu ya. Maka pertanyaannya, kenapa ketika Ramadan kok masih kita melakukan hal-hal yang dilarang agama? Setan berarti di situ. Kalau katanya setan dibelenggu, setan protes. Setan akan protes. Jangan mengkambing hitamkan setan. Setan sudah dibelenggu kok. Lah kita sendiri yang tetap melakukan kemaksiatan dan kesalahan kan begitu. Loh ngapain saya dikambing hitamkan? Padahal kambing putih kadang lebih enak daripada kambing hitam. Gitu. Banyak setan gantung di warteg. Oh, di warteg. Iya, ya ini loh maksud saya bahwa sifat manusia, kita sebagai manusia ini seringkali menjadikan kita lupa dan lalai bagaimana kita kembali kepada Allah, bagaimana kita ini menjadi manusia, itu loh. Kita ini manusia tapi kadang sering lupa bahwa kita harus menjadi manusia. Jangan kita manusia pengennya jadi hewan. Kan begitu. Nah, ini yang harus kita pahami, salah satu fadilah di bulan Ramadan. Yang ketiga misalnya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kurang enak gimana? Kita puasa Ramadan dengan keyakinan, keimanan kepada Allah. Wahtisaban, dan kita mengharap ridho rahmatnya Allah. Maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang sudah lampau, yang sudah kita lakukan. Itu sudah dikasih diskon begitu besar, tidak hanya 100% ini kan, 350% mungkin begitu ya. Tapi nyatanya kita juga masih sering lalai dan lupa bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Contoh lagi, diskon ataupun
kemurahan yang diberikan Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan au bikudumi Ramadan harrama jazatahu 'alan niran. Barang siapa atau siapapun yang senang dengan masuknya, dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk api neraka. Kurang enak gimana gitu loh. Sudah seperti itu kita cuman puasa 1 bulan, ternyata dosa semuanya sebelum-sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diskon, ini kemurahan gitu loh. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita raih gitu. Ayo kita peroleh semua. Kalau bisa disik-disian atau apa disik-disian itu bahasa Taiwannya. Kalau bisa itu cepet-cepetan begitu ya. Kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nah, ada lagi misalnya ketika Ramadan itu awaluhu, Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Awaluhu rahmah, wa wastuhu atau ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikum minan nar. 10 hari pertama Ramadan termasuk hari ini itu adalah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua Ramadan diturunkannya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ketiga itkum minan nar, terbebas dari api neraka. Kurang lengkap apa coba gitu loh ya. Diskonnya kurang besar atau bagaimana ini gitu. Sehingga kok belum sampai bisa menggugah hati kita, menggugah fisik kita dan sebagainya agar kita meningkatkan, memaksimalkan hari demi hari Ramadan yang kita jalani ini. Jamaah Darul Islah yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai rahimakumullah. Ini masih banyak lagi. Di antaranya misalnya tambahan lagi diskon dari Allah, rangsangan atau stimulus dari Allah ialah bahwa ada 1 malam di mana 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu kurang besar apa? 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau bisa kita ketemu dengan 1 malam itu, alangkah luar biasanya beruntungnya kita. Ini bagi yang jomblo hati-hati. Kalau Ramadan ini masih jomblo berarti termasuk jomblo Lailatul Qadar. Tersungging Pak Ustadz. Jomblo Lailatul Qadar loh ini termasuk ya. Masih puasa Ramadan masih jomblo itu kan. Yang bangunin siapa? Masa mercon ketika sahur itu. Coba kalau yang sudah punya, kalau Mas Akmal ini kan, Mas sahur Mas. Nah, itu kan rasanya kan nyes gitu ya Mas Akmalnya. Yang bangunin kalau di desa di Jawa seperti ini kan yang kotekan itu, yang ronda itu kan. Sahur ora sahur sak karepmu sing penting aku wis kan ada itu apa namanya obrok ya obrok ada lagu-lagunya itu bawa sound itu yang tengah malam bangunin sahur ya. Bapak Ibu yang saya hormati ini banyak sekali belum apa namanya yang lain-lainnya rahmat Allah fadilah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mari kita maksimalkan hari demi hari ini sesuai kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Kalau Ramadan dari sisi kuantitas kita bisa sholat taraweh sekian rakaat, kita tadarus bisa khatam dan lain sebagainya. Kita bisa memberi makan orang lain. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Itu kan berarti nafsu kita sebenarnya. Fisik kita saja mampu kok. Dengan Ramadan malah kita bisa sehat, tambah sehat. Coba 11 ada yang 11 rakaat, ada 23 rakaat, ada yang 40 rakaat dan sebagainya. Bahkan kalau dulu konon ceritanya Buya Dimyati Banten itu kalau Ramadan taraweh itu wajib bagi keluarganya. Kenapa? Karena setiap taraweh itu sampai kurang lebih sampai jam 3 menjelang sahur. Sampai bisa berapa puluh juz begitu. Loh ini loh. Coba bayangkan, seperti itu para ulama-ulama dulu. Kita ya Allah 1 juz saja ngoyo sudah. Ya kan? Ya enggak apa-apa.
Kalau memang baca Qur'annya tidak bisa, ya kita isi dengan amaliyah dan ibadah yang lain. Zikir kita, sholawat kita, tasbih, tahmid kita, takbir kita, itu kita tambah itu. Karena yang sementara ini kita mampu adalah itu yang bisa kita lakukan. Kita beri takjil kepada mereka yang tadarus, mereka yang berbuka puasa dan lain sebagainya. Kalau itu mampu, kenapa tidak kita lakukan begitu? Jamaah Darul Islah yang saya hormati rahimakumullah, ini sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam ini 14 sudah jam ya. jam Tapi 14, kalau ini kurang itu sampai 14 ya. 14.30 nggak apa-apa. Wah, terlalu lama nanti ya. Enggak, persiapan buka puasa nanti masak enggak ya? Baik. Sekarang kan ada driver online. Ya. Begini, bahwa Ramadan ini kenapa saya temanya tadi seperti itu, karena saya mencoba menggugah kita bahwa kita manusia, kita punya nafsu. Nafsu kita itu suka yang murah-murah, suka yang ringan-ringan, suka diskon, suka ini itu dan sebagainya, dan itu sudah diberikan oleh Allah. Yang artinya bahwa Ramadan ini ingin menjadikan kita itu menjadi manusia yang sebenarnya begitu. Mengembalikan kita kepada fitrah kita selaku manusia. Manusia itu apa? Fitrahnya satu, beragama. Fitrahnya adalah bertuhan. Fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Sehingga dalam Ramadan ini banyak sekali ibadah yang coba diberi semacam pancingan oleh Allah agar kita itu semangat gitu. Baca Quran sekian, maka pahalanya dilipatkan sekian. Iya kan? Puasa 1 bulan nanti ditambah dengan 6 hari ketika Syawal, maka sama seperti puasa 1 tahun. Nah, ini sebenarnya pengen menggugah kemanusiaan kita gitu. Dari sisi apa? Dari sisi fitrah tauhid, dari sisi fitrah ketuhanan. Yang kedua, bahwa Ramadan ini pengen menggugah kita menjadi manusia dari sisi fitrah kemanusiaan itu sendiri, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Ramadan mengajarkan itu. Apa buktinya? Contoh, setelah Ramadan selesai, tidak mungkin kalau tidak kita tutup dengan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak mungkin diberikan kepada diri kita sendiri, tapi kepada asnaf itu kan, kepada mereka-mereka yang berhak menerima itu. Ini membuktikan, memberikan nilai pemahaman, pembelajaran kepada kita bahwa kesempurnaan ibadah Ramadan, bahwa pahala ibadah Ramadan itu juga sangat dipengaruhi oleh orang lain. Tidak bisa kita ibadah sendiri, taraweh misalnya dan sebagainya. Nah, inilah jamaah yang saya hormati rahimakumullah, bahwa Ramadan ini sekali lagi Allah ingin kepada kita, menjadikan kita kembali pada fitrah manusia. Fitrah kepada Tuhan dan fitrah selaku makhluk sosial. Saya kira untuk mukadimah, ini mukadimah ya, belum mulai pengajian ya ini ya. Masya Allah. Untuk pembuka di awal sampai di sini dulu, mungkin ada tanya jawab, pertanyaan dari jamaah semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo buat ibu-ibu yang mau bertanya atau sharing buat bayainya. Mungkin sekitar puasa kita di negeri Formosa ini. Oh. Waalaikumsalam. Maaf, suaranya kalau di Zoom terlalu kecil, tapi kalau di ini katanya begini Pak Bayai. ya. Katanya kalau zakat fitrah, mengenai zakat fitrah, itu zakat fitrahnya tuh ke adiknya. Boleh tidak? Oh, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tentang zakat fitrah.
apakah boleh zakat fitrah itu diberikan kepada adiknya gitu ya. Ada satu cerita di zaman Rasulullah, saat itu ada sahabat yang akhirnya konsultasi begitu ya, matur kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, ini bagaimana begitu ya, kalau tidak salah ceritanya begitu. Akhirnya Rasul saat itu menjawab, ya sudah kalau seperti itu ya puasa 2 bulan berturut-turut, yang begitu. Ya Rasul, jangankan 2 bulan, ini 1 bulan saja saya tidak kuat Rasul. Akhirnya melakukan hal yang membatalkan itu dengan istri saya, kan begitu. Ya sudah kalau seperti itu nanti memberi makan fakir miskin. Ya Rasul, saya ini orang yang paling fakir dan miskin di desa ini. Bagaimana saya bisa memberikan kepada fakir miskin? Ini sudah fakir, miskin, melanggar lagi, kan begitu. Ya sudah kalau begitu ini tidak ada yang bisa diberikan. Akhirnya Rasulullah memberikan kurma yang diberikan kepada dia. Ini makan apa artinya? Ini dimakan sendiri. Ini apa artinya? Bahwa tidak terbatas atau tidak disebutkan apakah itu adik, ataukah itu kakak, ataukah itu saudara dan lain sebagainya. Yang jelas di sana sudah ada aturan-aturan tentang asnaf 8 itu, kan begitu. Jadi sudah ada. Kalaupun adiknya ini yang paling miskin di desa itu, kenapa tidak? Kan begitu. Kalaupun ibunya misalnya yang paling miskin, kenapa tidak? Bahkan di beberapa dalil atau di beberapa aturan itu, berikanlah kepada yang paling dekat dulu. Kalau yang dekat itu adalah saudara adik kita, ya kita berikan kepada adik kita, tidak apa-apa begitu. Tapi ya jangan ini yang diberi kayak maaf bantuan-bantuan itu, saya dengar cerita ini dapat bantuan tapi ngambil saja pakai mobil, naik mobil. Loh, bantuan beras raskin begitu, naik mobil lagi ngambilnya, dan itu pun senang sekali. Nah itu ya jangan seperti itu, tentu itu tidak pas gitu ya, tidak sesuai dengan aturan. Saya kira begitu untuk jawabannya. Masih ada yang lain? Enggak, masih adakah yang lain? Yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada akan saya tambahkan. Bapak Ibu jamaah semuanya yang saya hormati rahimakumullah. Ini tadi sebagai pembuka begitu ya, sebagai pembuka bahan perenungan kita bersama, bahwa mumpung masih di awal Ramadan, masih tersisa banyak di belakang hari-hari untuk kita jalani di bulan Ramadan ini, maka kesadaran menurut saya yang terpenting adalah kesadaran bagaimana kita bisa menjalani hari demi hari itu dengan baik dan maksimal. Itu yang terpenting. Nah, tentu di sini kondisinya masing-masing berbeda-beda, apalagi panjenengan semua di sana sambil bekerja. Maka tentu yang bisa dilakukan apa? Yang memungkinkan saja untuk dilakukan di sana. Yang mungkin dilakukan, dan ini saya kira sudah upaya yang sangat luar biasa jamaah Darul Islah ya, Darul Islah ini saya kira upaya yang luar biasa sudah bisa berikhtiar seperti ini. Ini juga termasuk salah satu cara bagaimana kita meningkatkan ibadah kita. Kenapa? Dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para ustadz ustadzah misalnya, itu akan menambah pemahaman kita sehingga bisa meningkatkan. Kalau dalam tahapan-tahapan orang yang berpuasa itu kan ada saumul umum, puasanya orang umum seperti kita, orang awam seperti kita ini. Ya pokoknya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak membatalkan puasa dan sebagainya, sudah selesai seperti itu. Tapi ada saumul khusus, puasanya orang-orang khos, orang-orang khusus. Ini puasa tidak hanya dari sisi menahan hal yang membatalkan puasa, tapi sampai pada seluruh anggota badannya pun juga puasa. Kita mungkin mulut tidak makan, tapi mata masih lihat drakor. Apakah drakor membatalkan puasa? Ya tentu tidak, kan begitu. Selama itu tidak membatalkan puasa, terjadi hal-hal yang membatalkan puasa, tentu tidak masalah dengan drakornya, gitu loh. Tapi jangan sampai itu mengalahkan tadarus kita, jangan sampai itu mengalahkan
zikir kita kan begitu. Drakornya silahkan lanjut. Kalau belum khatam kan masih kepo kan, ya kan? Sampai jam pagi pun masih terus lanjut kalau drakor. Tapi kalau zikir coba, kalau sholat malam coba, sampai begitu enggak kita? Wah, saya baru 2 rakaat kurang, 4 rakaat kurang. Nah, gitu coba. Sholat tahajudnya hajatnya sudah, istikharahnya sudah. Wah, yang lain apa? Belum, masih banyak. Tapi sudah capek, istirahat dulu, lihat HP, drakor sampai pagi. Ya itu kita, gitu loh, itu kita, gitu loh. Makanya Allah memberikan banyak diskon tadi begitu tujuannya biar kita itu semangat untuk maksimal ketika bulan Ramadan ini, gitu loh. Imam Syafi'i konon ketika Ramadan itu khatam sampai berapa kali gitu dalam tarawih. Saya dulu kalau di pondok di Jogja itu dari misalnya jam 7 misalnya ya, ataupun jam 7 kurang seperempat, setengah 7 misalnya sampai jam 8:04. Karena memang satu kali tarawih itu bisa 2 juz dan sebagainya. Nah, kita jangan pengennya cepet-cepet kok kita tarawih itu, ya toh. Yang paling cepat yang kita cari gitu. Ya itulah kualitas ibadah kita ya seperti itu. Maka mari, ayo kita maksimalkan. Oh, saya sambil bekerja, ini yang memungkinkan, darus tidak mungkin, ngaji tidak mungkin. Berarti saya harus zikir, banyak zikir. Oke, sholawat. Oke, takbir, tahmid, tasbih, dan sebagainya. Monggo. Semampunya, sambil kerja, sambil nyetlika misalnya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hati saja, sir saja, zikirnya zikir sirri saja. Jangan jar-jar, jangan keras-keras. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan. La ilaha illallah. Di dalam hati saja, dalam hati saja. Insya Allah itu yang akan kita petik nanti kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jam 1 di sini, sudah 1 jam ya. Ada pertanyaan silakan. Oh belum. Ada setengah. Lanjut. Belum Bapak, pulangnya juga 1:30. Oh 1:30. Iya. Allah aja memberi diskon, masa saya tidak diberi diskon ini? Baik, kalau memang belum. Saking kangen. Ya kan masih ada, minggu depan masih ada, hari Rabu masih ada, kita lanjutkan gitu. Baik. Oke, saya tambah sedikit kalau seperti itu untuk sangu untuk ini ya, untuk modal puasa Ramadan. Oke. Begini, bahwa Ramadan ini, saya tambahkan materinya berarti, saya tambahkan bahwa Ramadan ini sekali lagi tadi di awal, kenapa Allah memberikan hal-hal seperti itu, kemurahan, fadilah dan sebagainya, agar kita tertarik, agar kita semangat untuk beribadah. Dengan semangat beribadah itu kita kembali pada kemanusiaan kita, fitrah kita, yaitu fitrah bertuhan, beriman, bertauhid, dan juga fitrah bersosial, kan begitu. Nah, yang selanjutnya ingin saya tambahkan adalah bahwa Ramadan ini memberikan 4 pendidikan menurut saya. Ada 4 pendidikan yang diberikan Allah kepada umat Islam yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama, pendidikan jasmani atau fisikal. Fisik kita, jasmani kita. Bagaimana contoh yang saya singgung tadi di awal, kalau selama di luar Ramadan ternyata setelah Isya kita ya tidak pernah sholat ba'diyatul Isya, maka ternyata di bulan Ramadan kita bisa 11 sampai 23 rakaat. Dan itu kuat, seneng, ya kan? Seneng. Tarawih itu jan seneng, apa meneh balapan karo kancane. Apa meneh rukuwe anyar, mukenane anyar lah wis. Dan saingan satu dengan yang lain kan begitu. Tidak apa-apa, itu menjadi penyemangat kita. Itu membuktikan bahwa kita itu senang dengan Ramadan, senang dengan tarawih kan begitu. Tadi dalilnya jarang siapa yang senang dengan masuknya Ramadan, datangnya Ramadan. Ibadah niat saingan. Maaf, itu mungkin untuk jamaah di Amerika gitu ya. Kalau Ameriki boten. Ameriki di Zoomiyah ini tidak itu ya. Tidak beda maksudnya. Salah jauh. Baik. Saya lanjutkan.
Coba kita bayangkan ya, kita bayangkan betapa semangatnya kita ketika Ramadan, ketika sholat taraweh gitu kan. Apalagi di akhir-akhir 10 bulan Ramadan itu, betapa kita semangatnya. Tapi bagaimana di luar Ramadan gitu loh. Ini yang terpenting, yang akan menjadi barometer atau akan menjadi standar bahwa Ramadan kita ini nanti seperti apa, bagus atau tidaknya, sebenarnya bukan ketika Ramadan ini, tapi 11 bulan di luar Ramadan, itu yang akan dilihat. Jadi Ramadan 1 bulan ini seolah-olah hanya menjadi sebuah latihan. Bagaimana fisik kita sehat gitu kan. Makanya ada sumu tasihu, puasalah kalian sehingga kalian akan sehat. Seharusnya orang puasa lebih sehat daripada orang yang tidak puasa. Makanya kenapa kok bisa seperti itu? Ibarat mesin selama 11 bulan itu mesin kita itu kita gunakan terus tanpa ada berhentinya. Maka Ramadan ini seolah-olah memberikan servis kepada mesin organ-organ yang ada dalam tubuh kita begitu. Sehingga setelah di bulan Ramadan mesin sudah fresh gitu kan, sehingga enak, semuanya sudah diservis. Ini fisik. Maka pendidikan fisik yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan gitu. Yang kedua, pendidikan yang diberikan Allah ketika bulan Ramadan itu adalah pendidikan mental, jiwa kita dan mental kita. Maka Allah memberikan larangan kepada kita kalau Ramadan itu ya jangan berkata kotor, jaga mulutnya, kan begitu. Dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang bisa yang dilarang, yang bahkan bisa membatalkan puasa. Ini pendidikan jiwa kita, bagaimana mental emosi kita. Bahkan ada hadis itu kan kalau tidak salah, kalau ketika Ramadan kemudian diajak bertengkar atau dan sebagainya, maka bilang saja ana atau kuntu soimun, ana soimun. Maaf, saya sedang puasa ya, kan begitu. Nah, ini pendidikan yang diberikan Allah yang kadang kita lupa bagaimana kita belajar mengontrol karakter sisi jiwa kita, emosi kita ketika bulan Ramadan, dan itu harus kita terapkan 11 bulan nanti di luar Ramadan gitu. Latihan, sekarang kita 1 bulan latihan menjaga emosi misalnya, latihan sabar misalnya, latihan menjaga mulut kita misalnya, latihan untuk tidak rasani misalnya dan sebagainya. Inilah pendidikan jiwa, pendidikan mental dan sebagainya yang diberikan Allah melalui puasa Ramadan. Yang ketiga, pendidikan sosial. Sudah saya singgung tadi bahwa di akhir Ramadan puasa kita belum sempurna manakala kita belum mengeluarkan zakat, fitrah. Kan begitu. Ini membuktikan bahwa hablum minallah kita itu harus kita sempurnakan dengan hablum minannas. Maka orang yang beragama, agamanya kuat dalam pandangan saya, pasti secara sosialnya bagus, bermasyarakatnya bagus. Tapi kalau orang kok katanya agamanya kuat, ternyata bersosialnya tidak baik, dengan tetangga tidak baik, dengan saudara bertengkar dan lain sebagainya, itu perlu dipertanyakan ibadah atau ketauhidan atau keimanannya. Kenapa? Karena memang Allah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, amanu amilus sholihat. Itu apa artinya? Ibadah yang hablum minallah ke atas itu harus kita teruskan, kita sempurnakan dengan hablum minannasnya kepada sesamanya begitu. Maka kalau kita masak misalnya, mau berbuka kemudian masak, baunya itu kemana-mana begitu, ya kasihan tetangga gitu loh. Makanya kalau masak itu disunahkan ya ditambah yang banyak, nanti bisa dikasihkan ke tetangga. Tapi yang dikasihkan jangan hanya kuahnya saja ya tentu dengan isi kuahnya. Yang dibanyaki kuah-kuahnya, nanti cuma dikasih kuah-kuahnya saja. Ya sudah, tidak apa-apa lah kalau memang hanya terpaksa kuahnya begitu kan. Oke, ini artinya contoh-contoh bagaimana ibadah itu harus disempurnakan, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Dan itu ada pada bulan puasa Ramadan. Kemarin di pengajian awal itu sudah saya singgung, idza ahasta bi alamin fa anta hayyun wa idza ahasta bi alamil akhirin fa anta insanun. Jika engkau merasakan sakit itu buktinya kita itu hidup. Jadi kalau ibu-ibu dijiwit atau dicubit sakit, oh berarti masih hidup. Kalau dijiwit itu bangun, oh berarti hidup.
Jadi maksudnya bangunkan sahur itu ya. Ya, itu berarti hidup. Wa idza hasta bi alamil akhirin fa anta insanun. Ini jamaah Darul Islah cerdas-cerdas semua. Wa idza hasta bi alamil akhirin fa anta insanun. Nah, ketika kita bisa merasakan sakitnya orang lain, kepedihan orang lain, kesusahan orang lain yang akhirnya kita bisa berbagi, itu baru kita disebut manusia. Jadi kalau ada manusia yang pelit, itu bukan manusia sebenarnya. Tidak usah kita panggil manusia, panggil saja itu kambing. Karena dia pelit. Ya kan? Karena manusia itu pasti akan bisa berbagi. Manusia itu bisa merasakan. Orang kambing aja berbagi nah, ya. Kambing ada berbagi kok ya. Iya. Berarti bukan kambing lagi, itu apa itu? Tidak tahu namanya kan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi yang ketiga pendidikan yang diberikan Allah melalui Ramadan adalah pendidikan sosial. Yang keempat, yang terakhir, pendidikan yang diberikan Allah di bulan Ramadan melalui puasa Ramadan ini adalah pendidikan spiritual. Nah, ibadah kan begitu ya. Ini yang sudah panjang lebar saya jelaskan di awal tadi itu. Bagaimana Allah memberikan stimulus kepada kita dengan berbagai janji-janji tadi itu. Kalau Allah berjanji pasti ditepati kan begitu. Beda dengan manusia. Manusia itu banyak berjanji sebenarnya bukan untuk ditepati, seringkali bahkan untuk dilanggar kan janji itu malah. Mbak, Ibu nanti hadir ke pengajian ini di rumah ada yasinan. Insya Allah enggak hadir padahal pengennya. Cuman dibalik insya Allah pengennya biar dilihat dikira hadir kan begitu. Seringkali kan kita enggak hadir dengan berlindung di kata-kata insya Allah kan begitu. Enggak boleh sebenarnya. Baik, nah ini sifat manusia, maka dengan Ramadan ini ayo kita maksimalkan ibadah kita, spiritualitas kita gitu kan ya. Keimanan kita, ketakwaan kita, apapun itu bentuknya, tidak terbatas, sesuai kondisi kita, sedang bekerja, istirahat dan sebagainya, monggo silahkan mana yang memungkinkan untuk Bapak Ibu lakukan khususnya di bulan Ramadan ini nanti. Sehingga kalau sudah seperti ini, keluar dari Ramadan maka disebut dengan Idul Fitri. Iya, kenapa Idul Fitri, Hari Raya Fitri? Ya itu tadi kembali pada fitrahnya. Sudah dapat rahmat 10 hari pertama, sudah dapat ampunan 10 hari kedua, sudah terbebas dari api neraka 10 hari ketiga. Pasti keluar sudah bersih atau suci. Ibarat baju kotor sudah masuk mesin cuci, maka keluar akan bersih dan suci seperti bayi. Jadi kupu-kupu atau garangan. Gitu ya. Oke, baik itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan rahimakumullah untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Terus kalau kita dan itu kan berarti Pak Ustaz. Terus asapnya dan baunya itu gimana Pak Ustaz? Bisa dibantu Bu Nur bagaimana? Oke. Katanya beliau itu dalam keadaan puasa gitu. Kan kita di sini majikan masakan kadang masak daging babi gitu. Jadi asapnya tuh kemana-mana gitu ya. Mungkin dengan secara tidak langsung kita menghirup bau asapnya itu gitu. Jadi kita tuh membatalkan puasanya kita atau gimana gitu. Ya, baik. Terima kasih. Jangankan di Taiwan, di Indonesia bagian timur saja, ya kan? Saya pernah saat itu di satu wilayah, setiap sore itu sudah ada sate ataupun babi panggang. Setiap sore di pinggir jalan. Kalau sudah seperti itu, apakah saya tidak boleh keluar rumah? Saya tetap diam terus di dalam rumah begitu biar tidak kena asapnya, kan begitu. Sementara saya ada banyak kebutuhan, ada kerjaan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini ya
tentu tidak, bahwa hukum itu tidak kaku. Al-hukmu ala ma yalbisu, bahwa hukum itu sangat dipengaruhi hal-hal yang melingkupinya, kondisinya seperti apa, itu harus dilihat gitu. Sehingga nanti bisa mengeluarkan apa? Aturan itu atau hukum tersebut. Jadi hukum itu tidak kaku, kalau begini harus begini, ini tidak. Tidak. Seperti sholat, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kan begitu. Tidak ada air, boleh dengan tayamum. Nah, ini juga termasuk kemurahan-kemurahan yang diberikan Allah. Termasuk tadi itu sama ketika saya dulu di Australia, satu dapur dengan apa saudara-saudara kita dari non Muslim, dia masak goreng dan sebagainya, masak babi dan sebagainya. Terus bagaimana kan begitu? Ya tentu kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terkena itu semua. Namun ketika itu sudah terpaksa bahwa kita tidak bisa, ad-daruratu tubihul mahdurat, dan begitu, bahwa kedaruratan ataupun hal yang sudah tidak bisa dihindari lagi, ya tidak apa-apa. Toh itu cuma kena asapnya, kecuali dengan asap itu terus malah menikmati, enak, begitu sampai dinikmati betul itu kan. Nah itu baru, itu sengaja gitu kan. Ini sate babi seperti apa ya? Aduh sedap sekali ini kan begitu ya. Nah itu baru, itu berarti sengaja, nah itu tidak boleh kan begitu. Tapi karena kita kerja, kondisi kita ya di majikan tersebut, di rumah jadi satu dengan rumah tersebut, ya upayakan nanti kalau masak jangan jadi satu. Kalaupun jadi satu, ya bagaimana agar itu tempat masaknya itu ya, tempat masaknya kencengnya atau panci dan sebagainya itu bisa bersih. Ya tentu misalnya dengan air panas nyucinya, misalnya itu kan juga sudah menurut saya sudah mengurangi apa hukum-hukum di mana asal hukumnya tadi itu haram kan begitu. Saya kira begitu jawabannya tadi. Karena memang terlalu sulit ya, memang terlalu sulit untuk bisa menghindari ketika kita hidup di kalangan atau di saudara-saudara kita. Apalagi jadi satu di sini kan mayoritas non Muslim. Ya. Saya dulu juga begitu. Saya di Australia saat itu setiap malam Rabu itu ada dinner, ada makan malam gratis. Nah 1 minggu 2 minggu pertama saya tidak mau makan sama sekali. Karena memang ini nanti jangan-jangan babi dagingnya, ini kena minyak babi, apa-apa babi. Itu kan salah sebenarnya. Itu kan salah. Jangan dikira misalnya maaf ketika di Australia terus mereka tidak paham halal haram. Paham. Alhamdulillah saat itu akhirnya saya tahu bahwa salah satu yang masak itu adalah Muslim. Sehingga daging yang sudah diberikan, masakan, minuman dan sebagainya itu sudah diberikan khusus, ini yang Muslim, ini yang non-Muslim gitu. Baru saya berani makan saat itu karena sudah tahu. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah memang yang membutuhkan hukum atau fikih atau syariat yang fleksibel dalam tanda kutip ya, yang luwes, tidak kaku. Enggak boleh, ini haram. Ya pulang semua nanti pekerja yang ada di situ. Iya kan? Mau sudah jadi satu dengan majikan di situ kok. Kan begitu. Nah, saya kira begitu. Oke. Bagaimana Mbak siapa? Tapi kayaknya tadi barusan siapa yang bertanya? Oh, kecil betul. Oke. Tapi berarti belum dipahami ya. Belum. Gimana? Karena suaranya kecil katanya Pak. Oh, suaranya kecil. Oke. Karena saya banyak pakai Zoom ya. Yang lain juga pakai sebenarnya, tapi ini saya baik. Terdengar di lain? Ya, sip katanya sip. Oke. Katanya saya ulangi. Ya, lupa tadi untuk lainnya saya unmute tadi. Saya mute tadi? Saya mute tadi lainnya. Lupa saya. Saya khawatir terdengar masuk suara-suara yang lain. Baik. Jadi bahwa hukum itu tidak kaku, syariat itu tidak kaku. Al-hukmu ala ma yalbisu, bahwa hukum itu juga dilingkupi oleh kondisi, keadaan di mana hukum itu ada atau problem itu ada, kan begitu. Sehingga ketika itu sudah menjadi sebuah hal yang sulit untuk dihindari begitu, maka tentu yang pertama kita lakukan adalah bagaimana semaksimal mungkin kita bisa menghindari itu jika bisa. Jika tidak bisa maka ya tentu kita upayakan ketika masak jangan habis dari masaknya majikan langsung kita pakai masak sendiri, jangan. Ya kita cuci dengan air panas dan sebagainya. Itu sebagai upaya-upaya kita, ikhtiar kita bahwa kita ingin merespon atau ingin menjawab dan melakukan hukum asal babi yang haram itu tadi kan begitu.
Jadi menurut saya karena ini kondisi yang sudah tidak bisa dihindari lagi, ya kecuali seperti tadi saya contohkan sengaja menghirup misalnya baunya, oh, ini enak sekali, ininya apa? Jangan dinikmati. Malah dinikmati seperti itu ya tentu itu yang tidak boleh gitu maksud saya ya. Jadi hukum itu syariat itu tidak kaku, luwes begitu dan ini salah satu ciri khas syariat agama Islam kita ala Jam'iyah Nahdlatul Ulama misalnya bagi Aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin begitu. Oke, begitu Bu. Sudah dipahami insyaallah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Mungkin ada lagi yang lain, monggo. baru jam 12, masih lama. Monggo Bu Aya. Ustaz, ini yang fitrah ketika kita berada di sini posisi dia pribadi yang ini dan bahkan zakat fitrah dalam uang tidak saya sebagai ibu juga itu bukan hal yang sama. Zakat fitrah untuk saya dalam berat dengan ini dibilang lebih adol zakat fitrah itu dengan seperti itu. Maaf suaranya di saya tertangkap kok terputus-putus ya. Apakah yang lain juga seperti itu atau cuma saya? Tidak, Dinung bagus lancar. Oh, saya tidak bisa memahami, tidak tertangkap maksudnya. Begini, tentang zakat fitrah, tentang zakat fitrah karena posisi Bu Aya adanya di luar negeri gitu. Ya. Beliau tuh udah zakat fitrah menggunakan berbentuk uang gitu, berbentuk uang. Tetapi setelah beliau telepon ke keluarganya yang di Indo, ternyata orang tuanya yang di Indo juga sama zakat fitrah tapi menggunakan beras gitu. Karena kata orang tuanya kalau zakat lebih afdol menggunakan beras gitu daripada uang gitu. Jadi gimana? Ya, memang yang afdol seperti itu ya. Dalam pandangan saya bahwa zakat fitrah itu ya sebaiknya dengan barang-barang kebutuhan ini apa maksudnya kut itu ya semacam beras dan sebagainya itu tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun demikian memang ada juga yang kondisional dalam arti bahwa dengan uang pun juga boleh. Ya boleh. Namun kalau menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi ya, selama masih kita bisa dengan beras seperti itu, kenapa tidak gitu. Kalaupun tidak bisa, nah baru. Jadi menurut saya tidak langsung ini dengan uang seperti itu. Lihat kondisinya saja. Apalagi kalau di desa, di rumah dan sebagainya, menurut saya yang lebih untuk mudah segera dimanfaatkan itu gitu ya, itu adalah langsung pada bentuk beras. Kenapa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk persiapan. Salah satunya itu juga untuk persiapan hari raya itu. Walaupun hari raya itu kebudayaan kita saja yang ada makan-makan dan sebagainya itu kan memang hanya di kita saja. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi saya memang lebih cenderung seperti yang dilakukan ibu Aya tadi itu. Dari rumah nanti sama ibu kemudian dibelikan beras dan sebagainya gitu langsung. Nah, oke. Namun demikian memang yang dengan uang ini masih terjadi perbedaan pendapat. Namun boleh sebenarnya boleh. Begitu Bu Aya, bisa dipahami? Jadi dokter Gimana? Kalau double, fitrahnya double. Jadi karena double gimana? Ya double karena beliau juga udah mengeluarkan uang, terus yang di rumah juga ngasih beras gitu. Berarti kan double. Oh, ini tadi double kasusnya. Iya. Oh, gitu. Saya kira di sana dirupakan beras begitu saya kira tadi di awal. Bukan. Ya. Nah, jadi, kalau memang berarti kalau seperti ini kasusnya ya tentu kurang koordinasi begitu saja. Dalam artian sebaiknya koordinasi kalau memang di sana sudah dikeluarkan ya jangan dikeluarkan lagi kan begitu sudah. Nanti khawatirnya bahwa yang kedua itu bukan lagi zakat fitrah kan begitu sudah sedekah nanti.
Karena cuma satu saja kan yang di dalam tuntunan ajaran agama itu kan sekali saja, bukan 2-3 kali. Yang 2-3 itu sudah berbeda nanti. Ya berarti yang Bu Aya keluarin berbentuk uangnya itu ya mungkin berbentuk sodako, bukan zakat fitrah. Bisa jadi begitu. Tidak apa-apa kan, itu juga tetap pahala kan. Oke. Ini ada lagi Pak Ustaz, Pak Yai dari Bu Solehatun, katanya karena beliau posisinya kerjanya di kebun juga ya. Jadi kadang sholat itu gimana ya, jadi jamak gitu. Terus kan posisi nenek agak bawel juga gitu, kadang menghalang-halangi kita sholat. Jadi beliau itu sering menjamak antara sholat zuhur sama asar gitu. Maghrib mungkin dikodok karena maghrib kan nggak bisa dijamakkan sama isya gitu. Nah gimana? Maghrib bisa dijamak dengan isya, yang tidak bisa dikosor. Oh bisa, oke. Ya, kalau maghrib tetap 3. Nanti yang dikosor isaknya 2, kalau itu kalau jamak kosor. Kalau jamaknya tetap bisa, mau jamak takdim maupun jamak takhir. Kan kalau begitu. 3 sama 4 terus berapa rakaat? Ya 3 sama 2. Berarti 5 rakaat 3 sama itu? 2. 3 salam, kemudian 2. Oh. Ya. Oh jadi dijadikan 2 salam gitu? 2 salam. Oh. Ya. Gitu. Yang duhur sama asar kan juga begitu, di jamak itu 4 duhur, asar juga 4, itu kalau jamak. Kalau dikosor baru nanti 2-2. 2 salam, 2 salam. Nah, kadang kita tidak hanya duhur asar, maghrib isya, tapi kadang kita subuh juga jamak kan. Usolli fardhu subha. Jamak dengan subuh duha. sama duha. Ya, manusia ya begitu ini. Kita juga seperti itu. Itu maksud saya bahwa itu manusiawi. Namun jangan sampai tiap hari gitu loh ya. Oke, baik. Pertanyaannya tadi hampir sama dengan yang kasus yang babi tadi, dalam artian begini, bahwa hukum itu tidak kaku. Selama kita bisa semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat sesuai ala waktiha begitu, sesuai dengan waktu yang sudah ada, kita upayakan itu tetap semaksimal mungkin kita sholat. Jika memang sudah tidak bisa sama sekali seperti itu kasusnya, ini di kebun, kemudian nanti neneknya juga maaf misalnya agak ribet dan sebagainya, ya berarti jamak tadi itu salah satu-satunya cara kan begitu. Apakah itu ada dalilnya bahwa tidak dalam perjalanan kemudian dijamak itu boleh? Ada, dan itu boleh. Tapi jangan itu dilakukan tiap hari gitu loh maksudnya. Nah, Rasulullah itu kan pernah menjamak ketika hujan deras. Tidak mungkin keluar dari rumah hujan deras misalnya, bahkan mungkin di situ campur angin, debu dan sebagainya misalnya. Nah, itu dijamak oleh Rasulullah. Bahkan ketika itu pernah juga capek. Itu dijamak. Tapi jangan tiap hari aku capek jamak Itu kan ya jangan begitu. Itu sengaja pengen menjamak terus apalagi dikosor. Itu ya jangan. Jadi kondisi-kondisi seperti itu mana yang sekiranya bisa kita jamak, tentu kita tahu, kita paham mana yang kira-kira itu boleh jamak atau tidak kan begitu. Jadi tidak ada kesengajaan bahwa itu memang sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan sesuai dengan waktunya dan sebagainya. Ya, tentu itu menjadi sebuah alasan-alasan yang diperbolehkan menurut saya pribadi untuk menjamak tadi itu. Karena masyakot. Ada itu kesulitan. Katanya karena posisi Tesalehatun ya emang harus tiap hari, karena setiap waktu ya emang susah juga untuk nyari-nyarinya. Karena beliau itu gimana ya, nggak ada waktu luang gitu. Nenek kakeknya tuh tetap nggak ada pisahnya gitu. Jadi 24 jam tuh bersama beliau gitu. Oh iya. Ya kalau sudah seperti itu kan begitu ya. Ya kita mohon kepada Allah semoga ini begitu maksud saya, bahwa kita juga ada semacam dalam hati kita itu ya dalam artian memberi keringanan itu, bahwa kita tidak ada kesengajaan betul untuk menjamak ini, bahwa ini karena memang sebuah kondisi yang mengharuskan saya harus menjamak tiap hari kan begitu. Saya kira begitu. Baik. Tapi jangan sampai nanti kalau setelah pulang terus dijamak terus, nanti sudah sampai rumah keenaan tiap hari dijamak. Ya jangan gitu ya. Wah. Lali kalau ini, lupa kalau sudah di rumah ternyata dikiranya masih di kebun.
Oke, begitu Teh Solehatun sudah bisa dipahami insya Allah. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus untuk kita semua untuk berdiskusi, dan tadi kita sudah menyimak pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh Kiai kita. Mudah-mudahan bisa kita memahami semua apa yang beliau sampaikan dan bisa kita aplikasikan. Amin. Alhamdulillah, karena waktunya sudah menunjukkan jam 2.30 waktu Taiwan. Mungkin kita akhiri dengan satu sesi pertanyaan, Kiai. Bisa ya? Lagi. Ya, boleh. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, kita berikan satu pertanyaan lagi, langsung nanti kita tutup dengan doa. Monggo. Sampai berbuka puasa juga boleh, enggak apa-apa. Tapi saya pengen disediakan buka puasanya. Langsung delivery dari Taiwan ke Tulungagung. Betul begitu. Atau buka puasanya online aja begitu ya, virtual. Monggo silakan jika ada pertanyaan satu, Monggo satu lagi beri kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Ya, begini saya bertanya. Kan kalau posisi di pabrik kayak gitu kan kalau pabrik itu kan waktunya cuma sebentar, terus kan lembur kerja gitu ya Pak. Terus kalau misalnya bajunya kotor, kita kan sholat maghrib kayak gitu ya. Kita nggak harus ganti baju lagi, karena kan ini mau lembur lagi. Itu sholatnya gimana? Ya, mohon diperjelas Bu Nur, dibantu saya. Karena beliau posisinya kerjanya katanya di pabrik, karena beliau posisinya di pabrik kadang lembur gitu. Lembur kan waktu sholat maghrib itu kan pendek gitu. Otomatis mungkin beliau nggak ada buat ganti baju gitu. Bajunya otomatis kan kotor kalau kita kerja. Jadi gimana kalau itu sholat mempergunakan mungkin dengan baju itu gitu maksudnya Bu Ayu? Ya, jadi mempergunakan baju itu saja gitu untuk melaksanakan sholat maghrib gitu. Kira-kira ketika kerja tadi itu bajunya kena najis enggak? Nah, kira-kira kata enggak, katanya cuman kotor saja. Kotor debu. Jadi kan Jadi kan ada istilahnya itu suci, ada istilahnya bersih. Beda suci dengan bersih ya. Bahwa kalau bersih belum tentu suci, kalau suci insya Allah sudah pasti bersih. Nah, kalau dalam pandangan saya pribadi, ketika memang tidak memungkinkan sekali lagi, dan itu tidak ada najis yang diyakini tidak ada najis di situ, menurut saya pakai baju itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih memungkinkan, misalnya walaupun nanti sholatnya cepat, misalnya begitu, maka memungkinkan untuk ganti baju, misalnya atau dengan mukena, ya tentu dengan mukena yang memungkinkan juga tentunya ya, yang memungkinkan juga, maka ya tetap upaya untuk pakai atau ganti. Tapi kalau memang itu tadi diyakini tidak ada najis di situ, hanya kotor saja, maka menurut saya dengan tidak mungkinnya ganti baju yang lain, yang itu lebih suci begitu atau lebih bersih, maka ya pakai baju itu sudah cukup, tidak apa-apa begitu. Sekali lagi begini ya, sekali lagi bahwa kita yang tahu kondisi itu, bahwa ini mungkin nggak saya ganti baju gitu. Iya, berbalik lagi ke diri kita sendiri. Kembali lagi pada diri kita sendiri, bahwa yang tahu kita, oh ini masih mungkin, tapi karena saya males ganti, nanti ke sana, nanti capek, ini itu ribet dan sebagainya. Nah, itu berarti bukan alasan yang diperbolehkan syar'i kan begitu. Itu memang alasan malas kita aja dari diri kita. Maka hal seperti itu tentu yang harus kita jauhi. Jadi intinya pada diri kita, kalau memang sudah tidak bisa lagi, waktunya juga sudah mepet, kemudian tidak mungkin lagi karena ini tidak boleh bawa gantinya ada di tempat yang lain, di ruang yang lain misalnya, dan itu jauh, nanti kalau ganti habis waktunya, nah berarti ya pakai baju itu, sholat itu. Saya kira begitu Bu Ayu. Iya, Bu Ayu, sudah bisa ditanya. Oke.
Pak Haji ditutup apa? Ini soalnya ada satu lagi, ada yang mau bertanya satu lagi, boleh nggak? Oke, 1 tambah 1 jadi 2, ya kan? Monggo. 1-1 sayang ibu. Dari tadi satu ini. Ini. Mungkin dari saya ini satu aja mungkin nih dari Bu Eri nggih. Katanya imsak itu tentang imsak katanya. Tentang Iya. imsak katanya ada yang bilang kalau imsak itu kalau kita apa sahur di waktu sahur itu walaupun kita udah imsak kita masih bisa makan sampai ada waktu sampai sebelum sholat sebelum adzan subuh gitu. Gimana? Ya, imsak itu artinya kan menahan. Menahan. Jadi masih boleh sebenarnya. Masih boleh. Cuman masih boleh. Ya, untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian begitu. Khawatirnya nanti ketika kita di tengah-tengah makan azan, kan begitu. Kangkung mesti nyelip di sini. Nah, apalagi ada masih nyelip karena ini makan daging, gitu kan. Dagingnya daging tahu dan tempe begitu. Nah, itu kan. Nah, jadi masih boleh, sebenarnya masih boleh. Imsak itu masih boleh. Iya, cuman kehati-hatian kita jaga-jaga saja bahwa nanti di tengah-tengah makan dan habiskan sekalian begitu, ya jangan begitu. Oke, jadi gitu, masih boleh kalau menurut masih saya. Boleh, tapi kita harus hati-hati ya. Ya, harus hati-hati. Begitu Bu Eri sudah bisa dipahami insya Allah. Oke, kalau begitu mungkin ditutup doa saja. Oke, karena waktunya udah siang. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, jamaah Darul Islam yang saya hormati rahimakumullah. Kita jaga kesehatan kita jaga fisik dan hati kita untuk tetap khusyuk istiqomah semampu kita, semaksimal mungkin untuk bisa istiqomah dan sempurna menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai selesai nanti, Amin, Semoga ya Allah memberikan semuanya tadi. Baik, kita doa bersama-sama. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'an mardatillah wa syafa'ati Rasulillah wa katin sholihah wa liqati hajatina hawajatina hatina wal akhirah sayyi'ulillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وغفر الذنوب والخطيئات اللهم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اجعلنا من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدني والحق ولا طريق مستقيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها سرتها يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغيرا من أزواجنا وذرياتنا ربنا أوصينا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك عبادا الصالحين حسبي الله حسبي الله حسبي الله يا حنان يا بني يا مستعان شافيهم بنا اللهم شافيهم بنا اللهم شافيهم بنا اللهم اجعلنا وازواجنا واولادنا وتلامذنا وجميعنا واهلنا وصحبنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل الجنه
ولا تجعلنا Amin. يا فتح يا علم إنسان ما يقين اللهم Amin. حكمة واسكت Ya باقي المرسل مع الملائكة المقربين وفهم يصلي برحمتك يا أرحم الراحمين يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا وادود يفعل بما يريد يا غني الذي حل حرامك بطاعة معصيتك وبفضل من سواك يا الله أنت مقصودنا ورزقك مطلوبنا محبة معرفتك يا الله اللهم لك بشكر وحسن عبادتي لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة نسألك بأن نشهد أن الله لا إله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له نسألك سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والغنى اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة في الاستقامة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا وتضرعنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم يا الله بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان وفي رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وقنا عذاب النار يسر لنا أمورنا أمورنا والآخرة وحسن مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يسر وبلغ على من أراد حجه يا الله يسر لنا وبلغنا زيارة مكة والمدينة وفي مقام رسول الله بالصحة والعافية والسلامة والاستقامة يا الله وسلم رضي الله وسلم رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القبول Allah ya بركة Rabbal alamin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangan, kekhilafan,nya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu minggu depan, kita lanjutkan ngaji Amin kita, ya Allah. belajar kita bersama di minggu depan. Dari saya, bila taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah, wal muwaffiq wal aqwithoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.